Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah. Bapak-bapak yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, khususnya Pak Setia Purwanto yang telah kerso ya, menyempatkan waktu untuk menghadiri virtual kita yang hari Rabu malam ini. Moga-moga ini berkah untuk kita semua. Rekan-rekan yang kami hormati, kita nanti puncak dawuhnya nanti dari Pak Setia Purwanto, dan saat ini sesuai dengan kesepakatan yang ditayangkan menjelang hari puasa, kita membahas masalah puasa itu nanti Pak Pur bareng jauh, dan kita berdiskusi untuk mempersiapkan diri kita dan supaya puasa kita nanti betul-betul mendapatkan manfaat yang optimal, tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tapi juga ini jasmani maupun rohani mendapatkan secara optimal. Baik, rekan-rekan kami hormati, kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak yang kami hormati, sebagai pengantar, karena kebetulan saya ini ditunjuk untuk memandu ya pendahuluan, ini kebetulan karena medis dan Pak Pur ini psikolog, jadi ini mudah-mudahan nanti paduan ini ya, jasmani, rohani, nah ini benar-benar kita bisa menikmati indahnya keilmuan dan pengalaman meningkatkan diri kita dalam puasa nanti. Rekan-rekan kami hormati, puasa ini adalah sesuatu ya kurikulum khusus yang diciptakan oleh Allah dan luar biasa, 1 bulan penuh. Dan karena seperti dokter itu karena resep, kalau dipenuhi resep itu maka akan mencapai sesuatu yang akan dikonsep, direncanakan oleh penciptanya, yaitu Allah SWT. Rekan-rekan kami hormati, memang seperti semacam pelatihan, kurikulumnya jelas, 1 bulan penuh, kemudian jelas caranya, waktunya, dan kebetulan kita ini agak lumayan. Puasanya itu sekitar 13 jam karena sama dengan di Arab, karena dilewati oleh matahari. Jadi lewat matahari ya sekitar garis khatulistiwa, sehingga puasanya itu masih mirip-mirip dengan di Arab Saudi, sehingga mulai matahari terbit sampai matahari terbenam itu sekitar 13 jam. Kalau kita tuh puasanya di kutub, di daerah kutub, kita bisa puasanya sampai 19 jam. 19 jam. Jadi ya kelenger itu sampai betul-betul berat. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia ini puasanya mirip-mirip dengan di Arab Saudi dan ideal 13 jam, dan itu ternyata secara medis itu akan tercapai apa yang disebut dengan autofagi, suatu proses di dalam sel yang mana ini puasa itu saumutasiku, berpuasalah supaya sehat, itu terbukti secara medis bahwa dengan puasa 13 jam itu akan tercapai apa yang disebut dengan autofagi, proses menuju sehat. Nanti Pak Pur akan menguraikan secara psikologi, kemudian dengan karena kita DNSA ini inisiatornya Pak Pur, ini masternya untuk masalah
DNSA. Nah, ini dioptimalkan, apalagi nanti tanggal 11, 12 akan ada acara di Gumpang ya Pak Pur ya. Wah, Oke. wah itu luar biasa. Mohon maaf saya kok pas nggak bisa ya, tapi sudah saya yakin nanti akan mendapatkan hikmah, nanti akan di-share karena teknologi. Demikian rekan-rekan yang kami hormati, kita menunggu untuk Pak Purwantiko dan nanti akan diproses. Kita kira-kira biasanya itu 1 jam Pak Pur, biasanya kira-kira jam 9 nih Mas Jani ya. Kira-kira jam 9 gitu, kita akhiri. Kami persilakan Pak Pur, monggo paring dawuh sementara dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti langsung ini. Iya langsung Pak Pur, efektif, efisien. Jadi matur nuwun undangannya untuk teman-teman Mbah Yayin, yang kula hormati Pak Dr. Slamet, Mas Doni, dan rekan-rekan yang sudah hadir ini. Alhamdulillah sudah ada 22. Yang saya lihat ini tidak hanya di Jawa Timur ya. Jakarta ini Pak Hanhan juga ada, Pak Maliki tadi juga ada, terus yang dari luar Jawa Timur maksudnya. Ya, alhamdulillah. Ini barusan saya umumkan di grup DNSA biar untuk ya undangannya untuk sedikit sharing ya tentang kurikulum Ramadan ini agar kita bisa lebih khusyuk lagi di dalam menjalani ibadah Ramadan. Nah, jadi Pak Dokter sudah menyinggung sedikit tentang kesehatan. Ini sangat penting ya, membuat kita tambah mantep gitu loh puasa. Puasa itu kalau mantep gitu kan, ngelehin mantep itu para patio sambat. Karena ternyata di dalam lapar selama 13 jam itu jadi semacam terjadi apa itu proses peremajaan sel-sel ya. Peremajaan otomatis. Ya. Oke. Nah, baik. Baik. Ya, ini langsung ke masalah kurikulum tadi yang disinggung Pak Dokter ini memang betul. Jadi kalau saya melihat bahwa Ramadan ini kayak outbound training gitu Pak. Jadi outbound training. Jadi pelatihan yang memang itu sebulan penuh itu bukan tanpa tujuan gitu. Kenapa sih harus sebulan penuh? Kenapa sih puasanya kok dari mulai pagi sampai sore? Kenapa sih kok malamnya itu iktikaf? Ya, kenapa sih kok di endingnya kita itu kembali kepada yang suci, Idul Fitri sebagai poinnya. Nah, seringkali kita menganggap bahwa puasa Ramadan itu puncak ibadah di puasa. Ya, ternyata tidak. Kalau kita kaji, ternyata puncak ibadah Ramadan itu ada di iktikaf. Itu puncaknya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kurikulum dari Ramadan itu diawali dengan sahur, ya sahur, kemudian puasa, kemudian buka puasa iftar, kemudian sholat tarawih, kemudian Al-Quran, dan kemudian baru iktikaf. Ini satu rutinitas harian yang urut-urutannya memang demikian gitu. Ya, kalau kita melihat
ketika kita puasa, kita seharusnya harus sudah kalau bahasa mindfulness-nya itu kita harus sudah bisa mencapai keadaan mindful awareness. Jadi mindful yang memang betul-betul sudah aware. Kemudian kita sudah pada posisi jiwa. Jadi kesadarannya harus pindah atau bergeser atau shifting ya. Mindfulness shifting itu berarti kita harus bergeser dari jasad ke jiwa. Jadi bahasanya gini, kalau puasa itu kita harus sudah bisa menjadi jiwa, bukan menjadi jasad lagi. Menjadi jiwa itu menjadi yang sadar. Ya, jasad ya tetap jasad, dia melakukan aktivitasnya, tapi kita tidak berada di jasad, tapi kita berada di jiwa. Ya, berada di jiwa. Jadi, menjadi yang sadar, menjadi yang sadar ya, yang menyadari gitu. Ya, jadi mulainya adalah ketika mulai puasa, setelah sahur. Kenapa sahur? Agar tubuh kita kuat. Ya, sahur itu disunahkan agar tubuh kita itu kuat. Lebih kuat, ada keberkahan di dalam sahur itu. Nah ini sebaiknya sahur, meskipun yang namanya sahur itu kadang-kadang kita tidak selera makan, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi di dalam sahur itu ada keberkahan, sehingga disunahkan untuk sahur. Nah setelah sahur, insya mulai adzan subuh kita sudah mulai untuk menjadi jiwa. Ini yang kita latih ya selama 1 bulan. Karena nanti endingnya itu menjadi jiwa yang fitrah. Jadi kalau jiwa yang fitrah itu tentunya latihan 1 bulan ini kita harus belajar untuk menjadi jiwa. Menjadi jiwa. Makanya tubuh itu kita nonaktifkan. Dalam arti pemenuhan kebutuhannya. Ya, misalnya makan, minum, syahwat. Jadi betul-betul kita menjadi jiwa. Menjadi jiwa karena jiwa itu tidak lapar sebenarnya. Jiwa itu tidak haus. Jiwa itu tidak ada kebutuhan seksual. Kemudian juga emosi. Emosi itu sebenarnya di jasad juga. Kita kenapa puasa nggak boleh marah? Karena marah itu letaknya di jasad. Letaknya di emosi. Emosi itu di hati. Hati itu di jasad. Sedangkan kita di jiwa. Maka ketika kita diajak berkelahi ya. Di dalam hadis itu ada, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Ini so'imun. Sedang berpuasa itu artinya saya sedang berada di jiwa. Saya sedang berada di jiwa. Saya sedang tidak melayani emosi saya tidak berada di emosi saya berada di jiwa saya. Sehingga ketika orang mau memancing emosi, maaf saya tidak bisa melayani. Saya sedang berada di jiwa. Dan jiwa ini dalam puasa ya harus menyadari jiwa ini menyadari keadaan tubuhnya. Jiwa menyadari keadaan tubuhnya. Oh, saya lapar. Oh, saya haus. Gitu. Kalau kita berada di jasad, maka yang terjadi adalah saya menahan lapar. Saya menahan haus. Itu kalau saya berada di jasad. Tapi kalau berada di jiwa, saya menyadari bahwa tubuh saya lapar. Bahwa tubuh saya haus. Nah, itu nanti posisi jiwa ini terus kita pertahankan. Saya menjadi jiwa, saya adalah yang sadar. Maka ini perlu adanya pengetahuan, pengenalan diri. Sebenarnya siapa sih kita itu? Kita itu karena masih ada, kita itu kan banyak ya. Kita, kata-kata kita itu kan banyak. Kalau kita menyebut kita, nah, saya ini
Kita ini sebenarnya siapa? Kita itu terdiri dari jasad, jiwa, dan roh. Kita ini sebenarnya siapa? Nah, berarti kita ini sebenarnya siapa? Berarti kalau kita ini sebenarnya siapa? Berarti tentu jawabannya adalah kita ini adalah jiwa. Kita ini adalah yang sadar. Nah, yang sadar ini. Maka puasa ini kita matikan jasad kita agar kita berada di jiwa. Latihannya selama 1 bulan dari mulai mulai subuh ya kalau jasad. Nah itu pengenalan diri ini penting gitu. Agar puasa itu tahu maknanya. Jadi saya kok ibadah tidak boleh makan, tidak boleh minum, ini maksudnya apa gitu. Padahal ini rezeki saya ini. Saya jajan ya pakai uang saya sendiri. Yang saya makan juga halal. Kenapa nggak boleh? Ya perut saya lapar gitu. Nah, orang-orang yang menanyakan seperti ini berarti dia belum paham bahwa memang ibadah puasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi yang sadar. Menjadi yang sadar. Become awareness. Kita menjadi yang sadar. Nah, ketika kita menjadi yang sadar, kita akan bisa yang pertama menyadari keadaan tubuh kita. Dan kita akan terbebas dari yang namanya hawa nafsu. Kita akan terbebas dari keterjebakan kita dengan ego. Nah, itulah yang dimaksud dengan Idul Fitri, kembali kepada yang fitrah. Idul Fitri, siapa yang kembali kepada yang fitrah? Kembali kepada yang fitrah itu adalah jiwa itu yang tidak berada di jasad, di jiwa yang tidak tercampurkan oleh ego, itulah jiwa yang fitrah. Maka kita rayakan. Kita rayakan dalam bentuk Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada yang suci. Ya, jadi ini kita harus tahu manfaat puasa Ramadan ini, mengenal diri dan kita berada di situ. Kita harus selalu sadar. Makanya di dalam puasa nawaitu saumahudin an adai fardhi syahri. Niatnya itu fardhi syahri Ramadan. Nah, niatnya itu bukan harian, niatnya itu tahun bulanan. Jadi niatnya itu niat 1 bulan gitu. Bukan niat mingguan, harian. Ya kan kalau sholat kan setiap sholat. Usolli fardhul maghribi. Kalau ini nawa itu saumawudin an adai fardhi syahri Ramadan. Berarti niatnya itu niat bulanan. Jadi 1 bulan itu sudah kita niati. Berarti apa? Kita berada di jiwa itu 1 bulan. Ini latihan. Sehingga nanti betul-betul ketika kita sudah selesai 1 bulan itu, kita itu sudah manggon jumeneng ana ing ana ing jiwa, diri sejati. Ya diri sejati itu ya jiwa ini bukan roh ya, tapi jiwa. Diri sejati itu jiwa. Kenapa sejati? Karena biasanya kita menyebut badan kasar. Padahal kita sebenarnya badan halus yang namanya jiwa. Nah, kita puasa berada pada wilayah jiwa. Wilayah jiwa. Maka nanti kalau iktikaf itu sebenarnya ibadahnya jiwa saja. Jasadnya nggak ikut-ikut. Maka dikatakan berdiam diri. Berdiam diri itu jasadnya nggak bergerak. Nah, ini yang nanti dalam proses kita puasa itu endingnya adalah iktikaf. Tapi kita harus menjadi jiwa terlebih dahulu. Kita harus memantapkan diri bahwa saya adalah jiwa. Jiwa yang menyadari. Jiwa yang menyadari tubuh. Nah ini.
Ini menarik. Nah, puasa itu memang dia diwajibkan kepada Allah pada umat-umat sebelumnya, karena memang agar umat-umat sebelumnya itu mengenal siapa dirinya, yang bukan jasad ini. Ini sudah ajaran lama. Nah, Nabi Ibrahim pun sama seperti ini. Jadi umat-umat dulu sudah diberikan sebuah pelajaran puasa agar kita tidak terjebak pada jasad kita. Jasad kita ini menjebak karena ada ego. Ego itu keakuan, kepemilikan, ini milikku, ini tubuhku, ini aku, ini namaku, ini nama besarku, ini punyaku. Nah, itu yang kuku itu pasti mengarahnya ke jasad. Nah, itu kita lepas. Kita menjadi yang sadar. Nah, yang sadar. Ya, tadi niat itu sebenarnya pemicu untuk sadar. Innama a'malu biniyat. Jadi lakukanlah sesuatu dengan sadar. Iki jane arep ngopo? Iki ngopo? Itu sadar gitu. Ya. Misalnya baca Quran. Baca Quran itu sadar kalau sedang membaca. Sadar gitu, membaca apa yang sedang dibaca. Namanya orang baca. Maaf ini, kalau hanya membaca, pasti dia tidak sadar dengan isinya. Padahal namanya membaca itu tentunya itu harus disertai dengan kefahaman. Karena baca, kecuali kalau nggak baca. Kecuali kalau cuma nonton apa? Nonton tulisan, yaitu nggak paham nggak apa-apa. Tapi yang pengertian membaca, misalnya saya minta Mas Doni untuk membaca koran berbahasa Indonesia. Mas, tolong baca. Kan pertanyaannya gitu aja, Pak. Mas, tolong baca koran hari ini. Ya, pasti beliau akan membaca. Ya, membaca kan tidak sekedar membaca, perintahnya membaca. Maksud saya tanya Mas Doni, isinya apa tadi? Di halaman pertama. Waduh Pak, nggak tahu Pak, cuma saya baca. Loh, gimana? Kan gitu. Padahal tadi kan katanya perintahnya membaca Pak. Nah iya Mas Doni, perintah membaca itu ya pasti include di dalamnya paham apa yang dibaca. Nah ini menjadi satu catatan buat kita ketika kita tadarus itu, artinya kita bukan banyak membaca tapi lebih pada bagaimana kita memahami apa yang kita baca. Nah itu nanti di dalam itu malam, lebih banyak nanti kegiatan malam ya, tadarusan itu setelah tarawih kan gitu. Kalau kita urut-urutan yang sudah ada yang jamak lumrah kita lakukan kan, misalnya tadarus itu setelah tarawih. Ya, kembali ke masalah puasa. Ya, ke masalah puasa. Nah, masalah puasa ini yang menjadi problemnya itu adalah karena kita seringkali turun ke jasad. Nah, ini ya. Kalau orang puasa turun ke jasad, apa yang terjadi, Pak? Kalau lapar, mesti nengok jam. Kalau turun ke jasad, kalau lapar nengok jam. Wah, silam ternyata. Karena lapar, karena berada di jasad. Dan buka puasa itu satu hal yang ditunggu-tunggu, gitu ya, dinanti-nanti. Gitu. Kemudian juga persiapannya, Masya Allah, satu meja full, betul-betul mempersiapkan buka. Ya, ketika kita mendengar bahwa Rasulullah bersabda kebahagiaan orang puasa itu ketika berbuka, iya, itu kan kebahagiaan yang baru belajar puasa. Maka Rasulullah menyebutkan kebahagiaan orang puasa itu ketika berbuka. Nah, kita ini sudah bertahun-tahun, Pak, berpuluh-puluh tahun, Pak, puasa Ramadan ini.
Nah, mari kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Apakah Rasulullah itu ketika berbuka itu, wow, apakah begitu, Pak? Apakah ketika Rasulullah mau berbuka itu, wow, gitu loh. Gitu kan enggak juga loh, Pak. Rasulullah itu buka ya biasa itu, Pak. Artinya juga bahagia-bahagia seperti yang beliau sampaikan itu. Karena yang beliau sampaikan itu untuk orang yang belajar puasa, memotivasi orang berpuasa. Tapi kalau Rasulullah ya buka puasa ya biasa. Cuma air sama kurma. Nah, air sama aku kan biasa dong. Ya nggak bahagia-bahagia amat sampai apa namanya ya. Kita kalau kebiasaan kita ini Pak, bahagianya puasa. Dul, kalau zaman saya kecil saya dul gitu ya. Kalau zaman sekarang, wah sadar, wah, gitu ya enggak juga. Rasulullah ya biasa. Setelah minum 1-2 teguk air, makan kurma gitu, terus ambil air wudhu. Jadi biasa gitu. Nah, kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, puasa ini ya, ayatnya untuk Rasulullah. Gitu. Termasuk saya ini Bapak-Bapak ya, termasuk saya ini juga belajar untuk mencontoh Rasulullah. Nah, saya juga nggak suka kalau buka puasa bersama itu, saya nggak suka saya. Mesti pangan ada kayak bianget. Jadi melu-melu nggak kuat, belum kuat imannya saya Pak. Jadi kalau makan bersama-sama itu mesti mame oke dari melu oke gitu. Dan kalau kita sadar, ayo makan secukupnya aja seperti Rasulullah. Ya minum teh boleh sama apalah kalau ada kurma-kurma, kalau ada apalah yang ringan-ringan gitu habis itu wudu. Ini karena apa Bapak Ibu? Karena kita mempertahankan kesadaran jiwa kita, jangan sampai ketika adzan maghrib Allahu Akbar itu tiba-tiba kita turun ke jasad, jadi jasad lagi gitu, terus ngamuk mami, jangan sampai. Artinya apa nanti? Ketika kita menjalankan ibadah sholat tarweh itu yang seharusnya posisi masih di jiwa ini sudah kembali ke jasad. Aduh, jadi enggak ini gitu loh. Apalagi etikaf sulit lagi gitu. Kenapa? Karena diharapkan ketika sudah menahan lapar dan haus, ketika bukan menahan, ketika tidak makan dan tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib, diharapkan itu sudah positioning kita. Posisi kita itu sudah berada di jiwa. Untuk selanjutnya meneruskan perjalanan jiwa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lewat sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita menjadi jiwa, maka mi'rajnya akan lebih mudah kan Pak? Karena kita sudah menjadi jiwa. Sekarang kalau kita turun ke jasad lagi, sholat maghrib, waduh berapa kalau masih jasad lagi. Tapi kalau masih di jiwa, mi'rajul Allahu Akbar. Mi'raj dulu baru takbir, itu enak sekali. Kemudian nanti apa namanya? Deres Quran, tadarus itu kita menggunakan jiwa kita juga. Apa menggunakan jiwa? Menggunakan jiwa itu artinya kita mampu menangkap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Alif Lam Mim. Wes, itu alif lam mim perintahnya apa? Ojo mbok pikir, kan gitu, Pak. Karena enggak ada artinya. Alif lam mim. Wes ojo mbok pikir. Yakini bae. Dalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. La raiba fihi. Oh. Perintahnya adalah saya tidak boleh ragu dengan Quran. Raiba fihi dalil muttaqin.
Oh, aku kudu harus menjadi orang yang beriman. Dari kalau la babi dalam alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti aku kudu percaya karo sing gaib-gaib gitu. Nah, gitu. Jadi membaca Quran tapi paham apa yang Allah perintahkan. Ini akan nancep, kata Gus Dur di dalam syair tanpa waton. Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca iku wejangan guru waskita entan sebagai Entan cepake ing jero dodo. Artinya dengan jiwa yang sudah terlatih dari mulai sahur, itu jiwa kita akan mudah menangkap wahyu. Wahyu itu apa toh Pak? Wahyu di dalam Quran loh maksudnya ya. Kita akan mudah menangkap wahyu di dalam Al-Quran. Wahyu itu perintah, Pak. Gitu, Pak. Wahyu itu perintah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya perintah, maka dia petunjuk. Gitu loh. Petunjuk itu mesti perintah, Pak. Kalau petunjuknya ke kanan, berarti perintahnya ke kanan. Kalau petunjuknya ke kiri, berarti menuju ke kiri. Nah, ketika kita baca Al-Quran, kita paham nggak petunjuknya apa? Yang paham dengan petunjuk itu sebenarnya jiwa. Yang mampu waskito, yang mampu menjadi waskito, itu adalah jiwa kita. Pikiran nggak bisa, Pak. Pikiran nanti masuknya ke ilmu tafsir, masuknya ke ilmu bahasa Arabnya. Gitu. Tapi kalau jiwa itu menangkap perintah Allah apa? Jadi tadi saya sore buka Al-Quran, ya Allah apa yang harus saya lakukan dengan masalah saya. Saya buka, Allah memerintahkan kepada saya, Allah memberikan keajaiban. Nah, gitu Pak. Karena Nabi Musa itu cerita di dalam saya buka itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan keluarlah air yang keluar itu sesuai dengan jumlah suku-suku yang memperebutkan air itu Pak. Oh, jadi sekasah mikir itu. Perintah Allah lakukan saja. Nanti akan ada keajaiban. Seperti karena di situ munculnya adalah cerita Nabi Musa. Nah, Ramadan Bapak Ibu, Ramadan ini sangat dekat sekali dengan wahyu yang turun. Ya, wahyu turun. Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi juga ketika bulan Ramadan. Kalau kita menangkap wahyu-wahyu yang turun di dalam Al-Quran, ya, Bapak Ibu, Al-Quran itu sama, ya, Al-Quran itu sama. 30 juz itu enggak berubah, tapi perintah kepada hambanya yang membaca Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Dibaca si A bisa berbeda dengan perintahnya sama si B. Bahkan kalau ayatnya sama itu perintahnya bisa beda. Perintah loh ya, bukan tulisannya loh ya. Hari ini saya buka ayat ini, perintahnya ini. Hari ini saya buka ayat yang sama, perintahnya bisa beda, Pak. Karena sesuai dengan keadaan saya. Sesuai dengan apa yang sedang saya hadapi ketika saya baca.
oh iya perintahnya ini untuk saya. Nanti saya buka di lain waktu, keadaan saya sudah berbeda, perintahnya berbeda lagi. Ini luar biasa, mukjizat Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Gus Dur di dalam kitab, di dalam syair tanpa watonnya ini perlu kita buktikan. Itu Bapak Ibu, kalau kita menangkap sampai pada level perintah, itu nancep tenang ke dada, Pak. Bahkan maaf, sampai-sampai kita itu mau buka itu masih apa ya, bahasa Jawanya itu nek mami cik blenger gitu loh, Pak. Ini ayat yang kemarin aja saya melakukan tuh masih belum apa namanya, belum ini, tapi ini buka lagi tuh rasanya itu cik waret gitu loh, Pak. Yang ini aja saya jalankan masih belum ini. Nah itu yang kalau betul-betul nancep di dalam dada ya, nancep dan tancep pakai ing jero dodo. Itu luar biasa. Jadi ada satu pencerahan-pencerahan dari Allah yang turun melalui ayat-ayat Al-Quran. Maka kita deres itu, kita berlima, misalnya berenam. Coba ayatnya apa ini? Artinya gini, wah, perintah untuk kamu apa? Perintah kamu apa? Perintah untuk kamu apa? Perintah kamu untuk apa? Itu bisa diskusi semalaman, Pak, kalau itu apa? Satu ayat saja gitu. Nah, ini memang apa ya, pemahaman seperti ini memang agak beda dengan yang umum ya, kita menyesuaikan. Ya, ada satu waktu memang untuk model seperti ini, waskita Quran. Ya, kita baca, kita pahami, kita baca perintahnya. Tapi di lain waktu kita terus ya bagus. Artinya kita baca sampai targetnya Ramadan itu khatam 2 kali. Itu juga bagus. Nah, Bapak Ibu, kemudian ketika kita malam tadi saya berarti kurikulumnya itu kita siang itu menjadi jiwa, kemudian kita sholat. Nah, sholat itu betul-betul kita mi'raj, Bapak Ibu, karena itu jiwa, perbuatan jiwa. Maka nanti di dalam proses sholat itu jiwanya ini harus mi'raj, terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwanya ini harus mi'raj, itu baru sholat. Nah, kemudian ya belajar untuk menyadari apa-apa yang dibaca. Kalau misalnya Allahu Akbar, ya menyadari bahwa Allah itu Maha Agung. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Ketika kita baca subhana ketika sujud ya kita berusaha untuk mensucikan Allah. Engkau Maha Suci. Subhana rabbiyal a'la. Rabbiyal a'la ini yang maha tinggi. Sadari bahwa Allah itu maha tinggi, gitu. Maha agung, maha tinggi. Rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan sadari bahwa segala puji memang untukmu. Jadi mi'rajnya kita, jiwa kita tidak sekedar mi'raj, tapi menyadari apa yang kita baca. Nah ini akan membuat jiwa kita akan lebih mapan lagi di alam jiwa. Nah, jiwa kita akan lebih mapan di alam jiwa. Jadi mudah dulu. Makanya Rasulullah melakukan sholat lail, tarweh di dalam bulan Ramadan itu sampai beberapa rakaat agar jiwanya mapan. Gitu. Jiwanya mapan. Sudah puasa, sudah berada itu dipapan ke meneh, dibentuklah bahasanya, dibentuk. Jiwanya dibentuk apa? Dibentuk menyadari Allah yang suci, dibentuk jiwa yang menyadari bahwa Allah itu agung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kan doa apa namanya? Iftitahnya kan begitu. Jadi setiap kalimat memang harus dengan disadari. Tidak hanya sadar Allah, tapi disadari. Sehingga sholat 21 rakaat itu betul-betul jiwa kita tuh plek gitu loh, Pak. Dan mapan tenang gitu loh.
Nah, setelah itu baru kita lakukan namanya iktikaf. Nah, iktikaf ini sudah tidak melibatkan jasad, Bapak Ibu. Karena dia ibadah berdiam diri. Loh, ini yang perlu kita pahami bahwa di dalam Islam itu ada namanya ibadah iktikaf. Berdiam diri. Namanya berdiam diri yuk nggak ngapa-ngapa loh, Pak. Jasadnya loh ya. Jasadnya udah berdiam diri lah. Ini dibaca apa? Yuk nggak baca apa-apa, namanya berdiam diri. Loh, kok koyo semedi? Ya beda. Semedi nggak ke Allah, iya toh Pak? Loh, kok podo karo wong meditasi? Ya beda. Wong meditasi tidak ke Allah. Gitu. Podo karo yoga, ya beda. Yoga tidak ke Allah. Gitu loh Pak. Ini kita diam, itu jasadnya. Tapi jiwa kita itu tadi sudah dilatih dari mulai sahur sampai dari mulai sahur sampai sholat sudah dilatih. Tinggal jiwa kita. Nah, ini iktikaf ini yang kadang ya masih banyak gerak fisiknya. Bagaimana kalau di masjid itu saya sholat, Pak? Ya tidak apa-apa. Kalau sholat itu persiapan untuk iktikaf, untuk mapan ke jiwa tadi loh, Pak. Kalau saya baca Quran, nah itu untuk mendapatkan pencerahan jiwa dan mendapatkan pencerahan. Nah itu semua kalau dikir nafas. Dikir nafas itu untuk mempersiapkan jiwa juga, mempersiapkan iktikaf juga. Sebenarnya kalau iktikaf itu kita diam dan kita hanya mencipta. Cipta, mengheningkan cipta. Kata mengheningkan cipta ini ada di dalam iktikaf. Cipta apa ya? Cipta paling mudah yang sering kita gunakan ya cipta T1, T2, T3. Itu kita gunakan di dalam iktikaf. Namanya cipta nggak bicara apa cuma cipta itu namanya mencipta. Cipta rasa. Nanti kalau ciptanya benar, rasanya mesti muncul. Ketika kita ciptanya betul bahwa Allah itu suci, Allah itu perfect, Allah itu sempurna, Allah itu tidak punya salah. Itu apa namanya? Dada kita itu plong. Gitu. Ora sah nerimo wis nerimo, Pak. Ora sah diterima wis nerimo, karena itu muncul rasa. Dari cipta muncul rasa. Nah, itulah yang terjadi pada iktikaf, maka digambarkan sebagai sebuah apa namanya malam. Malam itu kan gelap, Pak. Malam itu gelap. Jadi tidak harus iktikaf malam hari ya tidak harus, Pak. Mau iktikaf pagi hari ya tidak apa-apa. Karena di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri itu tidak, yang namanya malam itu kiasan. Bukan waktu iktikaf itu malam, enggak. Pagi ya enggak apa-apa, siang ya enggak apa-apa. Jadi yang malam itu gelap. Gelap itu hati kita sebenarnya. Jiwa kita ini gelap. Kemudian kita melakukan cipta sehingga Allah menurunkan 1000 bulan sehingga biar gitu loh Pak, yang menerangi setiap urusan kita. Kakean utang mumet, duwe bojo ra cocok ya mumet, duwe anak rada kurang ajar ya mumet. Urusan-urusan mumet-mumet itu namanya gelap.
Begitu loh Pak, gelap. Nah, di dalam iktikaf itu kita cipta bahwa Allah benar, membuat saya punya utang banyak. Allah benar, Allah perfect. Benar semua. Punya istri yang tidak nyocoki hati, itu pun Allah perfect, Allah benar. Nah, ketika kita cipta seperti itu, maka akan muncul biar padang, hatiku padang gitu. Nah, itulah turunnya 1000 bulan. Berarti kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam pencerahan. Ini yang iktikaf ini. Jadi iktikaf itu memang dimulai sebenarnya persiapannya itu dimulai dari sahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi, utusan Allah ini menurunkan ibadah Ramadan itu luar biasa. Karena ternyata urut-urutannya ini loh Pak. Ini kalau saya kaji secara psikologi ya, mungkin kalau dikaji secara kesehatan oleh Pak dokter lain lagi. Tapi kalau secara psikologi itu seperti itu. Allah itu bentuk kita, nanti endingnya itu kita kembali kepada yang suci, Idul Fitri. Itu dibentuk, diproses latihannya. Ini artinya bukan main-main. Ini ya luar biasa. Makanya sampai pada pemahaman kita sekarang ini tentang DNSA, bagaimana Ramadan ini menjadi sebuah sarana untuk cipta rasa, cipta hening, ya, cipta kesadaran. Tidak hanya sadar Allah, tapi cipta kesadaran tentang Allah itu seperti apa. Maksudnya seperti apa? Bukan wujudnya, tapi apa? Allah yang maha suci. Kita ciptakan kesadaran kita memang Allah itu suci. Cipta kesadaran bahwa Allah itu dipuji seluruh alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Cipta kesadaran bahwa Allah itu maha agung. Kita ciptakan dalam kesadaran kita, bukan di bayangan kita, tapi disadari betul-betul. Nanti akan muncul rasa muncul kersa ning Gusti Allah iki piye gitu loh Pak. Kita mengikuti cipta rasa karsa. Cipta itu kita mencipta kesadaran, rasa itu masuk ke dalam hati, Allah turunkan, kemudian kita dikersake Gusti Allah. Tiba-tiba tadi ada teman yang mempraktekkan cipta rasa, kersa. Pak, kemarin saya praktekkan, Pak. Saya pertama doa, ya Allah hamba mohon rezeki. Kemudian saya cipta bahwa Allah benar ngasih. Allah benar memberi saya saat ini rezeki di dompet saya hanya 20.000, itu benar Allah. Allah benar, Allah maha agung. Ya cipta gitu. Terus ada kersa, ada rasanya tenang, muncul karsa. Karsanya apa? Teleponan si A. Kemudian dia telepon si A, bukan untuk minta uang, enggak, cuma hai aja kabarnya ini. Di ending, di terakhir itu, Mas, nomor rekeningmu piro? Alah ngopo, wis tak yang pengen transfer. Oh iya, dikasihlah nomor rekening dan ditransfer uang. Itu berarti kita digerakkan oleh Allah untuk telepon tanpa tahu, nek wis telepon ngopo gitu enggak tahu. Seperti Nabi Musa juga begitu. Ada kersa. Kersane Gusti Allah itu tutukno. Tongkat ke laut kersa. Kersane Gusti Allah tutukno tongkat kuwi ning laut. Nabi Musa juga enggak tahu, setelah itu terbelah juga enggak tahu. Tutuke wae tuk gitu. Ternyata terbelah. Nah, ini Bapak Ibu bahwa kita beruntung sekali kita memahami hal yang seperti ini. Maaf aja,
Ini banyak yang belum tahu. Kalau saya search ya, saya nyoba untuk search di Google. Cipta rasa itu apa? Cipta itu masih diterjemahkan bahwa cipta itu adalah mencipta di dalam pikiran. Jadi masih visualisasi. Kalau orang motivator sekarang pakai memvisualisasikan keinginan. Dicipta itu bukan cipta untuk itu. Jadi mencipta, membayangkan, bukan. Membayangkan rumah, membayangkan ini bukan. Tapi cipta itu bagaimana kita menyadari Allah yang Maha Agung diciptakan dalam kesadaran kita. Engkau yang Maha Agung. Ya. Dari situ akan muncul rasa. Maka dalam Islam itu untuk membayangkan mobil, ya, membayangkan rumah itu dilarang, Pak. Itu tulul amal, panjang angan-angan. Oh itu dilarang, nggak boleh. Tapi kalau cipta menyadari Allah yang suci, Allah yang kaya, Allah yang Maha Agung, itu boleh, nah, itu disarankan. Nah ini di dalam kita iktikaf itu nanti kita sampai pada keadaan cipta rasa. Nanti Allah akan memberikan 1000 bulan. Loh, kalau saya dapat pencerahan berarti saya dapat Lailatul Qadar. Iya, pede saja Pak. Iya, saya dapat gitu. Tidak apa-apa. Oh, kamu tuh siapa? Yo biarin. Nyatanya saya juga pencerahan betul. Hati saya jadi tenang. Biar padam. Tidak apa-apa. Kita itu kalau mengikuti kebanyakan orang yo nggak tahu sama nggak tahunya. Ayo yang tahu siapa? Kan nggak ada yang tahu juga. Cuma kita punya satu keyakinan bahwa ketika Allah menurunkan satu pencerahan rasa di dalam kita iktikaf, rasa kita menjadi lebih terang, rasa kita menjadi lebih cerah, rasa kita menjadi lebih plong, itulah pertolongan Allah, itulah tanda turunnya ruh dan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, semua izinnya Allah, mingkuli amr, dan setiap urusanmu tentang anak, urusanmu tentang pekerjaan, urusanmu tentang istri, urusanmu tentang harta dan sebagainya, itulah setiap urusan. Berarti kan kaitannya dengan urusan masalah Lailatul Qadar. Orang ada urusan kok Lailatul Qadar, tinggal apa? Ini teman, turunnya ruh dan malaikat. Loh, Rasulullah itu ketika turun ruh, ketika turun malaikat Jibril, itu karena beliau risau dengan umat yang jahiliyah saat itu. Sehingga Allah menurunkan pertolongan. Nah, kita pun sama, kita ini punya amanah-amanah yang berat-berat, Bapak. Amanah saya berat, amanah Bapak Ibu ya berat. Nah, ini bagaimana amanah-amanah ini adalah urusan yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah seringkali saya sampaikan pada saat mengkusui Ramadan acara di Padepokan, ini pasti, karena ya kita ini harus bisa menjalankan amanah dengan baik, bukan sukses loh ya, bukan menjadi orang yang sukses itu loh, tapi bagaimana kita dapat menjalankan amanah yang, kalau sudah menjalankan amanah yang baik tapi gagal bagaimana? Orang masalah. Yang membuat gagal dan berhasil adalah Allah. Tapi ketika kita ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah ini. Oh ya udah. Allah nggak tanya gagal apa berhasil, tapi amanah apa tidak. Wah ini saya sudah hampir 1 jam. 45 menit ya. Tapi alhamdulillah sudah sampai pada ending iktikaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya.
Ngaten Pak Dokter, Mas Joni, Mbak Yayin, dan rekan-rekan di Jawa Timur. Waktu saya kembalikan ke Pak Dokter, apa Mas Doni monggo. Terima kasih Pak Pur. Luar biasa. Saya ngaji sampai usia sekarang belum pernah mendengarkan uraian yang shortcut seperti itu. Alhamdulillah. Shortcut. Pemahaman yang sebetulnya sudah ada itu, tapi kepengertian yang aplikatif sederhana itu tadi nyegat Lailatul Qadar, tapi kita yakin, kita bangun keyakinan akan bisa tercapai kondisi pencerahan itu. Jadi ini terima kasih Pak Pur, banyak masukan-masukan yang telah penyanyi sampaikan, dan insya Allah nanti akan yang 2 hari itu akan lebih cerah lagi. Sekarang karena di sini waktunya yang sangat terbatas, rekan-rekan, monggo kita manfaatkan dialog ini. Kami persilahkan monggo untuk yang menyampaikan mungkin bertanya atau mungkin konfirmasi kepada Pak Pur, kami persilahkan. Monggo. Ini pesertanya sekarang ini sudah 36 ditambah 6 jadi 42. Enggak pernah Mbak Yayin, Mas Doni. Ya saya cuma 7, 8 gitu Pak. Wes, ini karena dengan empunya ini jadi luar biasa. Ya, lain waktu nanti diberi lagi kesempatan Pak Pur. Ini sesuatu yang sangat menggairahkan. Jadi memanfaatkan teknologi sehingga pencerahannya bisa optimal. Ini memang kita ini media yang luar biasa. Monggo rekan-rekan, kami persilakan untuk menghargai yang hadir ini 42. Monggo kami persilakan. Monggo. Mas Doni, saya terbatas karena hanya dengan HP, mungkin di laptop bisa tahu lebih banyak. Ya. Ada Pak Isman yang mengangkat tangan mungkin ingin bertanya atau mengkonfirmasi. Dipersilakan Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya itikaf itu apa saja, dan kan bikin nafas, meluas kesadaran waktu sibuk goy. Ya, sama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Pak Pur diberi pencerahan. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa di saat iktikaf itu sebaiknya kita sudah cipto, ya, sudah cipto rasa. Jadi cipto ini kita tidak harus keadaan sibuk atau keadaan DN. Jadi kalau masih DN itu persiapan sebelum iktikaf. Karena kalau di dalam sibuk dalam DN itu masih ada hu Allah. Ya, masih ada zikir hu Allah, masih bergerak, kita masih beribadah, masih beribadah? Ya maksudnya beribadah juga, masih membaca walaupun itu sir gitu loh, masih ada aktivitas jasad. Nah, di dalam iktikaf itu kita hanya cipto saja. Ya, kalau bisa mencapai keadaan sibgoh itu akan lebih baik. Ya, karena sibgoh merupakan satu bentuk kesempurnaan kita di dalam memahami ma'rifatullah. Tapi kalau belum mencapai keadaan sibgoh, ya kita bisa langsung menciptakan. Kalau misalnya kita mencipta bahwa Allah itu maha suci, Allah itu maha perfect gitu, kita kan nggak perlu sibgoh gitu kan, nggak harus sibgoh, maksudnya nggak harus sibgoh, cipta itu bisa. Terus di dalam kesadaran kita, yang penting kita sadar ya, karena kita memang menggunakan jiwa tadi, kita sadar mencipta bahwa Allah itu suci. Allah itu suci. Allah itu dipuji seluruh alam semesta, dan Allah itu maha agung. Jadi ciptonya pakai 3T saja.
yang sudah sering kita lakukan. Itu kan nggak perlu simbol. Ya, cukup kita sadar Allah, kemudian kita menyadari Allah yang suci, Allah yang dipuji alam semesta, Allah yang maha agung. Jadi yangnya itu ciptonya itu, Pak. Yang apa? Iya Pak Isman, sama-sama. Ya, mantep. Pak Pur, mungkin saya mungkin apa istilahnya? Berarti conditioning ya, berarti mengkondisikan, membuat suasana jiwa kita sadar Allah dalam saat iktikaf itu ya Pak Pur ya. Iya, conditioning ya berarti nggih. Ya, mengkondisikan kesadaran kita untuk menyadari Allah yang suci. Ya. Jadi tidak sekedar menyadari Allah saja, Pak. Tapi menyadari Allah yang suci. Allah suci itu artinya perbuatan Allah itu benar kabeh gitu. Artinya maha benar Allah gitu. Maha suci Allah, tidak punya salah, Allah yang perfect, Allah yang tidak ada cacat gitu. Semua perbuatannya di alam semesta ini. Begini, karena pengertian umum kita itu Pak Pur, namanya cipta itu, daya cipta itu mesti hubungannya dengan cipta kreativitas, berarti pikir. Lah ini mungkin perbedaannya dengan konsep yang sekarang ini, berarti dengan iktikaf itu bukan pikirnya yang terutama adalah, yang penting adalah jiwa kita itu tadi. Gitu, jiwa yang kreatif mencipta Allah yang maha suci. Ya, mengkondisikan bahwa Allah itu maha benar, maha dipuji, maha membantu dan sebagainya. Jadi tidak lepas dari Allah begitu. Jadi bukan kreativitas kan, kalau umum itu kan yang nama cipta itu kan menciptakan kreativitas, ini sampai jadi uang, akhirnya jadi barang, dari materi. Tapi kalau di sini dalam iktikaf itu semuanya kita tinggal, semuanya mengkondisikan kepada Allah begitu. Berarti menciptakan suasana itu. Mungkin begitu Pak Bung. Iya, betul Pak. Ya. Monggo rekan-rekan, ini karena baru betul-betul nggak umum gitu. Kalau umum ya itu tuh cipta rasa karsa itu ya begitu itu. Nah, tapi kalau ini arahnya itu betul memang spiritual, jadi betul-betul nyenges khas gitu untuk pengertian ini. Monggo rekan-rekan, ini sesuatu yang baru. Ini monggo Mas Doni yang bisa mengamati teman-teman yang akan menyampaikan, karena saya hanya terbatas 6 saja. Padahal ini ada 42. Ini termasuk, Pak Jaka ini, Blitar barang ini, monggo Pak Jaka. Monggo, ini yang nampak saya. Monggo Pak Jaka mungkin akan bertanya, ini kesempatan longko ini, ini bisa dihadir oleh Pak Pur. Monggo Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim, terutama kagem Pak Pur, kula kangen sangat. Amin. Baru ketemu di Tulungagung kemarin, Pak Pur. Oh, iya Pak Jaka. Ajaran Blitar ya Pak Jaka nggih? Ya, betul Pak. Jadi begini Pak. Waktu ini saya sharing dulu sebelum bertanya. Jadi waktu kita belajar berkesadaran, itu saat kesadaran jasad masih sadar, berarti ada double kesadaran. Sadar jasad sama sadar jiwa. Jika kita belajar ke sadar jiwa. Seandainya kita ingin menilai, kita belajar sadar jiwa itu sudah sampai mana dalamnya, seandainya dinilai sudah nilai berapa, berarti mungkin sadar jiwanya semakin tinggi. Mungkin puncaknya
akan menutup kesadaran jasad. Dan itu sangat terasa sekali jika saya dengar dari cerita teman-teman yang sudah ke Pak Pur, sudah ke sana. Walaupun saya belum ke sana, insya Allah saya juga merasakan. Seperti puncaknya ketika patrat tidur dan patrat sakaratul maut. Di situ benar-benar kita bisa merasakan keadaan jasad itu tertidur, kita masih sadar. Berarti 100% yang sadar jiwa. Dan di situ yang saya sendiri juga pernah merasakan, waktu kita sadar jiwa, itu jiwa ternyata juga punya panca indera seperti jasad. Walaupun jiwa itu tidak berbentuk badan jasad, tapi bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa lain-lain. Panca indera seperti jasad ini. Itu saya juga mendengar dari cerita Pak Slamet. Praktek di sakaratul maut. Jadi kita benar-benar bisa menyadari jika kita sadar jiwa, jika keadaan jasad itu sampai fana atau tertidur, hingga karena jasad tertidur, dunia ini semua ikut lenyap seperti yang diceritakan oleh Pak Sto Purwanto. Tapi tetap ada sadar. Sadar jiwa berarti di situ masih ada panca indera juga yang menyaksikan keagungannya. Terus di situ, Pak, yang saya tahu apa mungkin itu benar ya. Jadi si begoh itu sebenarnya panca indera dari jiwa yang asal-usulnya dari Allah sendiri langsung, yang telah menguasai jasad. Dan jasad bisa dikuasai oleh jiwa atau panca indera jiwa ketika si begoh, itu ketika jasad sudah mengalami fana. Yang saya tahu, jadi penglihatan jiwa itu jelas bisa muncul ketika penglihatan jasad mengalami fana atau off atau lebur. Dan itu mungkin yang diterangkan oleh Pak Pur si begoh. Juga begitu juga dengan pendengaran, dengan ucapan, dan aktivitas. Saya kira yang saya tanyakan cuma itu, Pak. Jadi sekali lagi seandainya kita ingin mengukur kedalaman kita belajar sadar jiwa, ketika kita masih sadar jasad, itu mungkin bagaimana, apa cuma dirasa perasaan kita saja. Yang kedua, apa benar jiwa itu punya panca indera yang saya ceritakan. Dan yang ketiga, apa benar si begoh itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi panca jasad yang dari Allah yang menguasai jiwa, baik keadaan jiwa itu sadar maupun tidak. Mungkin Pak Jaka. Cekap, jadi ini mungkin ada kaitannya tadi dengan badan halus sama badan kasar, badan halus sama badan kasar. Mungkin Pak Pur, mungkin ini Pak Jaka mendapatkan pencerahan. Monggo Pak Pur. Ya, terima kasih Pak Jaka. Jadi kalau jiwa itu sadar, Pak. Sadar saja. Tidak memiliki panca indera. Ini yang saya pahami ya Pak ya. Yang panca indera itu ya jasad. Melihat, mendengar, apa. Nah yang sadar, ya sadar. Jadi sadarnya jiwa itu sadar. Hanya sadar saja, karena jiwa itu tidak seperti jasad, punya mata, punya telinga. Gitu. Jadi dia tidak mampu melihat seperti mata, dia tidak mampu mendengar seperti telinga, dia tidak mampu meraba, merasa seperti
rasa. Nah, tapi jiwa ini mampu menyadari. Seperti dengan mata. Mata itu melihat, tapi dia tidak mampu menyadari apa yang dia lihat. Seperti jasad itu mendengar, tapi dia tidak mampu menyadari apa yang ia dengar. Jadi fungsinya itu berbeda-beda. Misalnya mata kita melihat, tapi dia tidak menyadari apa yang dia lihat. Yang menyadari mata melihat itu adalah jiwa. Pak Pur, Ya. mungkin ada hubungannya dengan basiroh itu Pak Pur. Kalau basiroh itu lebih ke ruh, Pak. Karena itu penglihatan menuju kepada Allah. Jadi kalau basiroh itu beda dengan jiwa kalau saya ini ya. Karena itu lebih kepada melihat nur ilahi, melihat cahaya-cahaya ilahi, pencerahan-pencerahan yang kaitannya dengan ketuhanan. Itu sudah jiwa yang masuk ke dalam alam ketuhanan, yaitu alam ruhaniyah, kesadaran terhadap ruhaniyah. Penghubungnya ruh itu ya. Penghubungnya menggunakan ruh itu ya. Nah, makanya agar kita itu mendapatkan basiroh, maka jiwa itu harus ke Allah, harus sadar Allah. Harus sadar Allah. Nah, sehingga basiroh. Jadi waskito akhirnya, ya. Waskito. Nah, waskito akhirnya nanti. Ya. Jadi, mungkin begitu Pak Jaka. Ya. Jadi ini waskito itu tidak hanya belum pernah melihat tapi kok paham. Ini karena basiroh. Karena penghubungnya adalah ruh kita. Diberi sarana, diberi alat oleh Allah berupa ruh itu. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak Dokter, monggo. Monggo rekan-rekan, kesempatan luar biasa. Pak Pur memberi kesempatan sekali lagi. Monggo kami silakan. Monggo Mas Doni, siapa yang ngacung? Saya hanya bisa melihat 6 personil ini. Mungkin ada yang ini tadi Pak Dokter. Di chat dari Pak Ari Santoso tadi ada chat tadi ya. Ya. Saya bacakan nggih, mohon izin. Ya, tadi ada chat tadi. Ya, dari Pak Ari Santoso ini menanyakan begini, Pak Pur. Apakah sang cipta rasa dalam pandangan Islam itu merujuk pada kemampuan manusia untuk merasakan dan menghargai keindahan dan keunikan ciptaan Allah begitu? Oh iya, terima kasih Mas Doni, Pak Ari Santoso. Ini kalau sudah merasakan itu berarti rasa. Nah, kalau cipta itu sang cipta. Ini kalau cipta aja, cipta itu hanya menyadari Allah yang maha suci. Nah, nanti kita akan diberi rasa oleh Allah merasakan keindahan ciptaan Allah. Itu sudah rasa. Jadi cipta rasa itu artinya bahwa kesadaran kita menyadari Allah yang maha suci, kemudian Allah memberi rasa tentang keindahan alam semesta yang diciptakan Allah. Nah, ini. Itu jawaban saya Mas Doni. Pak Pur, ini mungkin saya mungkin konfirmasi dan mencocokkan. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan cipta, yaitu kedekatan kita dengan sadar Allah, maka Allah mendatangkan rasa. Ini seperti itu sahabat-sahabat Rasulullah itu yang itu suasana perang, waktu perang itu kan rasa takut itu enggak ada. Yang menciptakan rasa keberanian, rasa ketenangan, rasa bahagia, rasa yang menciptakan kan Allah itu. Apa betul begitu Pak? Mungkin Oh iya. Nah ini jadi rasa itu nggak bisa manusia, tapi harus dengan seizin Allah, kan begitu? Betul Pak. Iya itu jadi makanya itu rasa bahagia itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak hanya tergantung materi dan sebagainya, tapi tergantung ridhonya Allah. Nah, itu nggih matur nuwun Pak Pur. Ini jadi ini cipta rasa ini sesuatu yang
baru. Rekan-rekan, karena ini jamnya sudah jam 9 lebih. Nanti Mas Doni itu sing bagian duwe pulsa itu dibatasi ya. Kita cukupi, matur nuwun sangat Pak Pur. Saya hanya jadi moderator saja dan ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa, input yang luar biasa untuk menutupnya Mas Doni saja karena ini hubungannya dengan yang punya channelnya itu. Saya sebagai yang moderator hanya memfasilitasi saja sehingga bisa tersambung dengan Pak Pur dengan luar biasa dan istilah ini manfaat yang luar biasa terus terang aja ini baru banyak yang baru fresh dan ini moga-moga bisa membawa kita nanti menjadi kita umat Islam yang melaksanakan puasa dengan optimal. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dani, monggo Mas Dani. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat gini majelis kita bersama-sama. Jadi sebelum kita tutup mungkin nanti nderek Pak Pur, barangkali kita dibimbing untuk sampai pada cipta rasa prakteknya bagaimana panjenengan imami. Cuma ini sebagai saja Bapak-bapak, mohon izin saya, ini nanti saya rekam, jadi insya Allah nanti saya share di YouTube, di channelnya Zikir Nafas Jawa Timur. Semoga jagongan kita menjadi jariah kita dan manfaat bagi orang banyak sehingga benar-benar manfaati diri kita fitini wa dunya wal akhirah. Saya pribadi mohon maaf untuk selanjutnya monggo untuk Pak Pur sekaligus langsung kita take off bareng-bareng nanti seperti biasanya. Punten. Oke, berarti langsung ditutup ya, langsung saya antarkan aja ya. Siap. Monggo dengan niat lillahi ta'ala, niat ikhlas karena Allah, niat untuk menuju kepada Allah, mari kita rilekskan tubuh kita niatkan lurus ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita menjadi yang sadar, yang menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari pikiran kita, menyadari perasaan kita saat ini dan di sini, sekarang ini. Kita sadari saat ini pikiran kita sedang memikirkan apa, kita sadari perasaan kita sedang merasakan apa, kita sadari tubuh kita ini sedang mengalami apa. Baik, kita sadari lebih ke atas lagi bahwa Allah menghidupkan kita. Allah memberi kita hidup. Allah yang menggerakkan nafas. Allah yang menggerakkan pikiran kita. Allah yang menggerakkan nafas kita. Kita sadari pikiran kita sedang digerakkan Allah. Perasaan kita sedang dibolak-balik sama Allah. Tubuh kita sedang dihidupkan Allah. Kita sadari dan kita terima. Karena ini adalah perbuatan Allah yang maha suci. Perbuatan Allah yang maha benar. Mari kita ciptakan di alam kesadaran kita Allah yang maha suci. Subhanallah. Subhanallah. Ciptakan dalam kesadarannya bahwa Allah maha suci. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Ciptakan dalam kesadaran kita bahwa Allah itu suci, Allah itu benar, Allah tidak punya salah, Allah itu perfect, Allah itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Ciptakan dalam kesadaran kita. Terus ciptakan kesadarannya sampai Allah menurunkan rasa. Cipta rasa. Kita ciptakan kesadaran kita kepada Allah yang Maha Suci. Dan Allah menurunkan rasa. Nah, terus Bapak Ibu latih ciptanya. Terus bertahan di cipta, jangan turun ke rasa. Karena rasa itu kehendak Allah, beradalah di kesadaran yang mencipta bahwa Allah itu suci. Terus beradalah pada wilayah cipta kesadaran Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Ya, bertahan di situ. Coba bertahan di cipta. Sang cipta rasa. Sang cipta ini berarti jiwa kita yang sedang mencipta, dan Allah akan menurunkan rasa. Jangan ke rasa, tapi tetap pada wilayah cipta. Mengheningkan cipta. Menciptakan dengan keheningan. Oke. Bapak Ibu lanjutkan tentang cipta ini, latihan di T1, di cipta rasa, menciptakan Allah yang Maha Suci. Bapak Ibu nanti boleh melatih untuk cipta T2, melatih untuk cipta T3, melatih cipta Asmaul Husna, ya, tergantung dengan apa yang akan kita ciptakan. Bisa menggunakan Asmaul Husna atau 3T. Dari saya cukupkan sekian. Lanjutkan Bapak Ibu zikirnya, ya, panduan akan saya cukupkan sekian. Saya mohon diri.